Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut hukum Islam mayat yang kena COVID dikubur tanpa disolatkan dan tidak dimandikan? Apakah mayat itu termasuk mati syahid? Mayat yang dikhawatirkan akan menularkan penyakit menular atau wabah, maka dia tidak dimandikan karena ada uzur syar'i, dia ditayamumkan. Pakai baju APD, baju astronot itu. Kan ada video saya pakai baju astronot kan? Nah, itu bukan menghadapi COVID, panen lebah. Pakai baju astronot itu, ambil tanah, tayamumkan mayat itu. Wajahnya, habis itu tangannya. Sudah cukup. Tayamum menggantikan sholat, menggantikan mandinya. Adapun sholat jenazahnya, maka mayat yang kena COVID tetap sholat jenazah. Siapa yang bilang mayat COVID tidak sholat jenazah? Tetap sholat jenazah. Bagaimana sholat jenazahnya? Masukkan dia ke dalam ambulan. Sholat dari luar ambulan. Dan kalau dia masuk dalam masjid, setelah dibungkus plastik, masuk ke dalam kotak keranda, bisa masuk masjid surau musola, masukkan. Andai tidak disarankan sholat jenazah mesti di masjid, tapi mengatakan sholat jenazah mesti di masjid. Andai di dekat kubur itu, sebelum ditanam, letakkan di situ, sholat jenazah. Kepala, laki-laki di bagian kepala imam. Imam di bagian kepala, kalau perempuan di pinggang, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi sampai akhir. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ma'ana wa fil lana wa la huwa wa la tasabaquna bil iman. Wa la taj'al, selesai. Tapi kalau mati syahid tak disolatkan Pak Ustaz. Mati syahid yang mana? Syahid terbagi dua. Orang yang mati perang, syahid jihad fisabilillah tidak dimandikan karena luka-luka badannya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Adapun orang yang syahid karena bukan perang jihad fisabilillah, maka dia tetap dimandikan. Al-mabtunu syahid, orang yang sakit perut mati syahid. Tapi orang sakit perut mati meninggal tetap dimandikan. Orang yang terbakar mati syahid, kalau masih bisa dimandikan tetap dimandikan. Orang yang melahirkan anak mati syahid, tapi tetap dimandikan jenazahnya. Lalu kemudian orang yang kena COVID itu mati syahid tak Pak Ustaz? Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah, maka dia mati syahid. Pergi dia ke Jakarta, karena tugas untuk rakyat, tugas untuk umat. Pergi dia ke Jakarta, sampai Jakarta masuk zona hitam, kena COVID dia, mati syahid. Suami saya kemarin Pak Ustaz ke Jakarta kena COVID mati syahid. Kenapa dia ke Jakarta? Selingkuh. Pula mati syahid. Nanti konyol. Niat dia baik untuk mencari nafkah halal, untuk membangun masjid, duitnya untuk wakaf. Terpaksa pergi dia keluar. Kena COVID dia, meninggal. Matinya mati syahid. Hadis Nabi, al-mat'unu syahid, tapi dia tetap dimandikan. Tak bisa dimandikan, ditayamumkan. Kalau sudah terlanjur tidak disolatkan, bagaimana Pak Ustaz? Disolatkan di atas jenazahnya. Boleh solat dari atas. Disolatkan di atas kuburnya. Ini kubur, ini batu nisan kepala, datang sholat di situ. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi bertanya ke sahabat, mana tukang sapu masjid? Mana tukang sapu masjid nih kata Nabi? Perempuan yang kemarin aku lihat di sini menyapu mana dia? Dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Kami tak kasih tahu karena dia cuma tukang sapu. Oh, Nabi memuliakan walaupun dia tukang sapu, cleaning service. Didatangi Nabi kuburnya, Nabi sholat jenazah dari atas. Itu dalil boleh sholat jenazah dari atas. Allahu Akbar, bagian kepalanya kalau dia laki-laki, bagian pinggangnya kalau dia bagi perempuan, sok di belakang berjamaah. Sholat dari atas kubur boleh berdasarkan hadis tentang tukang sapu yang meninggal. Jelas? Apa yang jelas? Ustadz, saya bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz. Selama ini hanya lewat YouTube. Pertanyaan, apa beda antara ikhlas dengan ridho? Pergi ke masjid lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji mertua, bukan karena ingin dipuji Pak RT, bukan karena ingin supaya dipoto orang diupload ke medsos, bukan karena siapapun, lillahi ta'ala. Apa namanya itu? Ulang sekali lagi. Puasa sunat, bukan karena ingin supaya kurus macam Abdul Somad, bukan karena ingin diet, tapi karena ingin dekat Allah. Siapapun tak tahu. Apa namanya itu? Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Ikhlas nanti saya sebut murni ada berapa Pak yang cemburu. Nama bini itu Pak Ustaz. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya tak bercampur dengan apapun. Seperti air susu kambing keluar dari perut kambing, padahal dia terletak baina farsin wa damin, antara kotoran dan antara darah. Keluar dari antara kotoran dan darah. Kalau dia kena kotoran, maka air susu kambing itu warnanya hitam. Kalau dia kena darah, maka air susu kambing itu warnanya merah. Tapi dia tidak merah dan tidak hitam. Warnanya hitam seperti kopi. Maka tak bercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi dengan apapun, yang tulus, murni, bersih, itu namanya ikhlas. Air, kalau bercampur dengan kopi namanya air kopi. Kalau bercampur dengan teh namanya air teh. Kalau bercampur dengan soda namanya air soda. Tapi kalau tak bercampur dengan apapun namanya air ikhlas. Air mineral itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air ikhlas. Sampai airnya pun tak ada sama sekali, itu yang paling ikhlas. Airnya di dalam enggak ada. Enggak ada. Di dalam tuh ada jeruk, ada banyak makanan dalam. Ada kue, ada jeruk, ada limau, ada macam-macam. Tapi tak bisa dimakan karena orang minta foto semua.
Itu ikhlas. Sedangkan ridho itu begini. Ridho itu begini. Sudah dijaga barang ini dengan baik, dikunci, disimpan, dijaga, dipelihara, tiba-tiba hilang juga. Berarti kita mesti ridho. Macam ibu lah, bapak tuh udah ibu jaga betul-betul. Kalau dia mau pergi kasih duit 2.000 perak. Abang, nih 2.000 banyak bahaya nanti. Asal kemana-mana ditelepon. Mana bang? Baliknya berapa? Kamu siapa? Tiba-tiba dilarikan pelakor juga. Berarti ibu mesti mengamuk. Abang nggak ridho. Abang ridho kata ibu. Hati-hati ibu. Mengamuk, mesti mengamuk. Ridho itu kalau tidak ada pilihan sama sekali. Tak ada pilihan. Kalau ini mesti mengamuk, karena ada pilihan. Abang balik bang. Kalau tak balik, kuyak-kuyak abang. Mesti mengamuk. Tapi ada ridho. Sudah makan 4 sehat 5 sempurna. Sudah ikut aturan agama dan negara. Tiba-tiba kena COVID juga. Masa mesti ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha bi qada'i. Siapa yang tak ridho menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i. Siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Apa itu? Wa ridwanum minallahi akbar. Yang lebih tinggi daripada surga, yang lebih hebat daripada surga adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat ridho Allah? Yang dapat ridho Allah adalah orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas antara sabar dan ridho, antara ikhlas dan ridho, jelas? Meninggallah anak jamaah. Anak jamaah meninggal. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu. Bu, jangan nangis ya, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja. Kira-kira cakap ibu ini betul masalah? Ibu-ibu yang menyampaikan tadi apa? Ada jamaah punya anak, anaknya sakit, meninggal. Datanglah ibu-ibu yang satu lagi. Jangan nangis ya, Jeng. Ikhlaskan aja, ikhlaskan aja. Kira-kira cakap dia ini betul masalah? Jadi yang tepat itu apa? Ridho, bukan ikhlas. Tapi orang kita ini udah terlanjur, atau serah golang, ikhlas semua. Jelas? Jelas insya Allah. Ridho sudah, ikhlas sudah, jelas sudah, syukur sudah, COVID sudah. Bagaimana hukum makmum sholat berjamaah? Imamnya baca makhraj huruf bermasalah dengan gerakan tak tumakninah. Sementara di situ ada orang yang pantas. Nyindir saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kesalahan orang selalu salah di situ? Pertama, H besar sama H kecil. Bismillahi. Hi di situ H besar apa kecil? H besar. Bagaimana cara membedakan H besar sama H kecil? H besar dipegang dada, bergetar. Bergetar. Kalau tak ada getarannya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu orang salah 3. Pertama, Alhamdulillahi. Yang kedua, Rohnya mesti tafkhim tebal. Yang ketiga, A-nya mesti dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. 2 banyak kesalahan. Pertama, Ra. Yang kedua, Ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Kesalahan orang 1. Maliki Yaumiddin. Tak berapa banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan orang 1. Yang pertama, yaitu iyanya banyak tak bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, salah pada shad. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya mesti dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti ada fit and proper test. Masjidnya sudah, tapi imam bagus. Saya dengar tadi imam mantap. Jadi yang bermasalah ini mungkin masjid dia. Tak boleh disebutin tapi. Karena dia menjaga kode etik jurnalistik. Imam-imam di Batam mesti diadakan pelatihan imam-imam. Imam yang sudah ada, yang sudah diangkat oleh masyarakat itu. Nah, karena banyak masyarakat ini mengangkat imam, itu kok ditanya, kenapa kau angkat imam, jadi imam? Sebetulnya tak ada kami angkat Pak terus, dia aja sering maju sendiri. Kenapa Bapak itu maju? Sebetulnya tak ada kami angkat dia Pak terus, kenapa? Tanah ini punya datuk nenek moyang dia Pak Ustaz. Sekat kami, nanti kalau kami cabut, diambilnya surat tanah Pak Ustaz. Nah, imam-imam yang ada ini mesti diperbaiki tahsin, hasan baik, tahsin mesti diperbaiki. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tak betul. Nah, setelah selesai Fatihah, tak ada tumakninah. Tumakninah paling sikit tasbih sekali. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sesikit-sikit tasbih 3. Sesedang-sedang tasbih 5. Sebanyak-banyak tasbih 7. Lebih dari 12 kali makruh. Kalau ada imam sampai 13 kali makruh. Bangkit kunang-kunang. Nabi pernah sholat, sujudnya selama ayatnya, sujudnya sepanjang ayatnya. Kapan itu? Bukan waktu dia jadi imam, tapi ketika dia sholat sendiri, tahajud malam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in, Syarah Arba'in Nawawiyah, kenapa Allah menciptakan malam? Kenapa Allah ciptakan malam? Karena ada siang. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kita tidur. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya aku bisa memikirkan kamu.
Kenapa Allah menciptakan malam? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kamu beramal bebas dari riya. Itu salah satu alasan kenapa Allah menciptakan malam. Siang, salat zuhur, salat asar, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ditengok orang. Diciptakan Allah malam supaya engkau beramal bersih dari riya. Waktu kau ceramah, kau salat, waktu kau tabligh akbar, diciptakan Allah malam supaya kau beribadah hanya kau dengan Dia saja. Itulah salah satu kenapa Allah ciptakan malam. Jadi tumaninah mesti ada. Nabi memanggil, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyangmu. Ulangi kata Nabi. Diulanginya salatnya. Habis itu dipanggil Nabi lagi. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyangmu. Sembahyangmu tak sah. Diulanginya sembahyang. Diulangnya 3 kali. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Karena salat. Lama-lama capek. Apanya lagi nih ya Rasulullah? Mau ulang aja apa ini? Kata Nabi, ketika kau duduk hatta tatma'inna qa'idan. Waktu duduk tumaknina. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insyaallah kalau dibaca dengan lafaz tumanina, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tumanina itu artinya ada temponya, berhenti sejenak. Kenapa orang salat tak ada tumanina? Karena dia tak baca sama sekali. Ada pula baca tapi macam makan goreng kepanasan. Apakah Nabi itu kalau sholat membaca atau diam saja? Baca. Dari mana kau tahu, wahai Khabbab? Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Az. Ya Khabbab, ya. Kau sahabat Nabi? Ya. Pernah kau sholat sama Nabi? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihiyati, karena jenggotnya bergoyang. Jadi kalau sholat itu mulut bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah wajhat wajhi. Banyak sekarang orang sholat mulut tak bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Kalau mulut bergerak, membantu tumakninah. Kalau mulut bergerak, membantu kekhusyuan. Salah satu sebab kenapa tak khusyuk, mulut tak bergerak. Mulut bergerak, membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki. Baca Fatihah itu macam Fatihah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ini banyak orang baca Fatihah. Senapas. Walaupun sholat zuhur, walaupun sholat asar, walaupun sholat qabliyah, walaupun sholat ba'diyah, membaca Fatihahnya macam jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Kenapa imam ini bisa tak tumanina? Dia imam goreng kepala sakit. Sementara di situ ada orang yang pantas jadi imam, tapi dia tak mau. Ini kenapa dia tak mau? Pak, kau baca Al-Quran kau bagus, suara kau lantang. Ku tengok kalau kau sholat sujudnya lama. Kenapa kau tak mau? Aku pikun. Asal aku sembahyang lupa udah berapa rakaat. Ada orang itu pikun, tak ingat dia. Asal maju jadi imam. Asal maju jadi imam grogi dia. Jadi jangan kita langsung menuduh dia, kita tidak. Mungkin dia ada alasan tersendiri, mungkin dia trauma, macam-macam secara psikologis. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan semua pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Semua pengajian kita malam ini mesti kita robah menjadi amal, bukan Abdul Somad. Al-Hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Saudara-saudara kami yang tak dapat hadir tapi mengikuti program kajian kami malam ini, tenangkan hati mereka ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari masjid ini, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ada 5 pertanyaan. Pertama, orang tua saya orang tidak mampu, ekonomi saya juga tidak baik. Mana yang saya dulukan, istri atau orang tua? Laki-laki diberi warisan 2 kali lipat warisan perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kenapa? Karena laki-laki menanggung nafkah dan laki-laki pula menanggung kehidupan biaya orang tua. Jadi kalau posisinya emaknya, ayahnya susah, lalu istri, anak juga tanggungan, mana yang didulukan? Tak ada yang didulukan, dikebelakangkan. Karena lapar tak bisa ditunda. Itulah maka kami buat program pembagian beras. Namanya SPBU. Apa kepanjangan Ustaz? SPBU, Sedekah Pangan Bersama UAS. Setiap hari Jumat semalam bagi-bagi beras 11 ton 300 kilo. Bagi bapak ibu yang mau memberi beras, bawa beras. Yang tak sanggup membawa beras, transfer ke nomor berikut ini. Yang tak sanggup transfer, kami kirimkan relawan kami. Tak mau juga ngasih beras, tengoklah. Bukan saya mengancam, hadis ada. Allahumma ati munfiqan khalafa, kata malaikat. Siapa yang mau bersedekah, maka berilah ganti ya Allah, kata malaikat. Tapi ada malaikat satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah ya Allah. Aku tak percaya hadis itu. Katanya binasa, tetanggaku tak pernah sedekah, mobilnya mewah, rumahnya besar,
Bukan masalah itu, tak ada barokah. Anak ganteng-ganteng, homo. Cantik-cantik, sakau. Bini selingkuh. Laki dilahirkan pelakor. Tak ada barokah hidup. Kita mau cari rezeki itu banyak dan barokah. Jadi kalau pilihan yang antara dua, emak lapar, bini lapar, ada pula orang kata, dudukan orang tua, matilah bini kau. Bagi dua-duanya, makan dulu makanan pokok. Lapar tak bisa ditunda. Itulah awal motivasi kami berkumpul. Saya, Ustaz Alnob, sahabat-sahabat 35 orang, lapar tak bisa ditunda, kita sapu semua nih, keliling Pekanbaru, daerah-daerah terisolir yang susah, mesti nanti baru ke daerah, baru dibawalah ke suku Talang Mama, ke suku Akit, pesantren sampai ke Siak, sampai ke Meranti. Meranti itu dapat 500 kilo, 500 kilo tiap bulan. Sungai Pakning. Jadi mau ngalir. Ustaz ada dapat beras? Tak ada. Kita bagi-bagikan beras. Yang pula ragu nanti, ini nampaknya Somad ini pakai jas ini duit beras kami nih, enggak. Memang ada logonya situ, YTW, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya bukan mengada-ngada pakai jas nih, saya macam dulu pakai koko, pakai sorban, cuman dikasih sama Yayasan Tabung Wakaf nih, supaya lebih berwibawa kata dia. Biar yakin orang saya ustad, cuma gak pakai jas. Saya sudah pakai jas nih, yakin bapak ibu saya ustad. Alhamdulillah. Jadi tak ada istilah didulukan ini, yang penting makan, tempat tinggal juga begitu. Ada pun masalah lebih, yang ini belikan cincin, yang ini belikan tudung, yang ini belikan. Mohon doa anak kami Fatih Muzaki. Fatih penakluk. Muzaki orang yang dua arti Muzaki ini. Pertama membayar zakat, berarti dia kaya. Muzaki arti suci, orang mensucikan diri. Zulfi, Zulfi artinya perantara aku. Anakku inilah yang akan menjadi perantara aku bisa memasukkan aku dalam surga karena dia anak soleh. Jadi kalau ngasih nama itu begitu, ada maknanya. Nama anak kau siapa? Valentino. Kenapa begitu kau kasih? Entah dulu waktu maknya hamil aku mau ngebut aja bawaannya. Fatih Muzaki Zulfi agar lolos ke pesantren Tahfiz Madani, kotanya hanya 6 orang, diperebutkan luar daerah. Nanti di akhir majelis kita berdoa, anak-anak kita semua supaya berhasil sukses dunia akhirat. Yang paling penting dia bertauhid, la ilaha illallah. Jangan sampai dia sekuler, liberal, kafir, murtad, munafik. Mohon Ustadz cerita perjuangan Ustadz menuntut ilmu di tengah kesulitan motivasi untuk kami yang sedang belajar. Ini nampaknya berarti tak ikut Instagram saya. Kan udah kutulis 3 hari yang lalu. Jadi anak-anak Kairo mau ujian, dimintanya lah saya video untuk supaya motivasi belajar kata dia. Jadi saya tak mau, saya takutnya bercakap habis itu dia tak dengar. Saya tulis supaya dia membaca dan direnungkannya. Nah, yang belum follow silakan follow. Yang sudah belum baca, nih saya bacakan. Adik-adik kelas UAS di Azhar mau ujian, mereka minta pesan dan doa untuk motivasi belajar. 5 September 1998 aku sampai di Kairo. Beasiswaku 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon untuk diktat, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon kuselipkan di celah-celah kitab untuk uang siap-siap, mana tahu sakit mendadak. Diktat itu ku baca 3 kali. Baca pertama, ku pegang diktat dengan kamus. Baca kedua, ku kasih garis. Yang penting garis merah, yang hijau penting, sangat penting garis merah. Ayat-ayatnya ku hafal, hadis-hadisnya ku hafal, ucapan-ucapan ulama ku hafal. Ku baca 3 kali. Baca ketiga, ku buat ringkasan. Tapi hanya rumus-rumusnya saja. Ringkasanku jarang dipinjam orang. Karena yang paham isinya aku saja. Aku mesti lulus. Karena kalau aku tak lulus, beasiswaku putus 25%. Kalau aku tak lulus 2 kali, beasiswaku putus. Aku tak mau minta duit sampai selesai kuliah. Aku tak akan minta duit. Aku tak miskin. Aku cuma merasa cukup. Aku naik tingkat. Tahun 2000 aku pergi haji. Masih ada duit $300 yang kubawa waktu datang 1998. Duit itu bertahan. Aku tak pernah minjam duit. Aku tak pernah mengutang sama orang. Dipukul ombak, di pas gelombang aku sampai di Makkah. Di bawah hotel Hilton. Aku jumpa seorang ustadz terkenal. Kusapa dia, hidungnya saja yang menyahut. Aku sakit hati. Itulah mengapa sekarang kalau aku jumpa orang, ku biarkan dia mengambil gambar. Aku senyum dengan dia, ku ajak dia bicara, ku doakan untuk membalaskan sakit hatiku di masa lalu. Tak ada orang memberi aku nasihat. Aku menasihati diriku sendiri. Aku mesti selesai S1 4 tahun. Aku mesti selesai S2 2 tahun. Aku mesti nikah dengan duitku sendiri. Aku mesti S3 2 tahun. Aku mesti profesor. Orang yang membenciku, ku doakan umurnya panjang supaya dia melihat kesuksesanku. Datuk Sri Ulama Setia Negara, Kaimangku Jaga Dilaga, Profesor Syekh Abdul Somad LCMA PhD, tinggal almarhum. Nah, jelas. Tak juga kalian termotivasi, pergi ke jembatan Leton. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Sebelumnya mohon doanya untuk kedua putra saya semoga bisa menjadi penghafal Quran. Nanti di akhir majelis kita doakan semua anak kita jadi penghafal Quran ya Allah. Ada yang mau saya tanya Ustaz, bagaimana kiat memotivasi anak agar bisa menjadi penghafal Quran? Anak-anak itu tak usah dimotivasi, dipaksa aja. Kau, kutinggalkan di pesantren. Nggak mau, Mak. Kalau tak mau, kutinggalkan kau di panti asuhan. Kita ini nggak hafal Quran kan karena tak dipaksa orang tua kita kan? Coba kalau dipaksanya kita dulu. Hafal Quran kita sekarang.
Jadi anak-anak itu paksa aja. Nanti dia berterima kasih sama kita, sayang sama kita. Siapa Al-Quran? Sayang bukan dikasihkan dia handphone mahal. Sayang bukan dikasih dia sepeda motor, knalpotnya dipotongnya, asal lewat dia di masjid, sumpah orang satu masjid. Sayang sama dia bukan dikasih dia mobil, kacanya hitam, dibawanya anak gadis orang, dia playboy cap tupai. Sayang sama anak bukan dikasih dia kamar sendiri, TV-nya sebesar bioskop, main game online dia, tak tahu dia sembahyang, tak tahu dia tamu, tak tahu dia menegur orang, tak tahu dia ada istiadat, tak tahu dia kepada Allah. Itulah orang tua yang memajusikan anak. Sayang sama anak, masukkan dia pesantren. Selalu saya sampaikan, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah dia kuliah mau kemana, terserah. Anak saya, keponakan saya, mesti belajar pesantren. Saya mengantarkannya ke Ihsan Boarding School. Kau mesti di sini nak? Anak adik saya. Nanti sesudah kuliah, terserah kau lah. Ibarat pokok kayu, sudah siap dilepas ke hutan. Sekarang dalam polybag, mesti ikut cakap aku. Kalau mau datang ke rumah aku, jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana legging, jangan pakai celana setan. Mesti pakai jilbab panjang. Jadi kita mesti mendidik mereka agak strength sedikit. Saya cakap aja gitu, hati lembut. Karena lembut hati kita lah, maka kita sayang sama dia. Kan mau menyelamatkan dia dari neraka jahanam itu. Ada pun orang tua yang lemah lembut baik. Papa mau jalan sama pacar, pergilah nak, pergilah. Itulah yang membuat dia jadi hantu. Emaknya kuntilanak. Nama saya, tak boleh nama sama, menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saya berniat untuk menikah. Bagus. Tapi kendala di biaya. Adat. Apakah saya berdosa karena membantah untuk mengikuti acara adat? Karena ini permintaan calon mertua saya. Apa dimintanya? Dimintanya emas secuci tangan. Ini cuci tangan, mesti penuh emas. Adalah jumpa saya, ibu-ibu di Masjid Ar-Rahman. Ustadz, ya bu, anak saya mau nikah. Nikahkanlah kata saya. Saya mau dia memiliki kepribadian Pak Ustadz. Mobil pribadi, rumah pribadi. Jadi anak itu sekarang, ya saya biarkan aja pacaran dulu. Setiap malam Ahad, Sabtu malam Ahad, dia boncengan, dia pergi, dia jalan-jalan, ibu menanggung dosanya. Dosa apa Pak Ustadz? Cuma makan bakso kok. La ilaha illallah. Mau kadang orang ini makan di daun daripada makan di pinggan. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Orang tinggal di rumah kayu, dijolok pakai lidi dari bawah. Ini zaman hantu. Maka kalau kita biarkan anak kita ini, dia akan jadi genderuwo pacaran sama kuntilanak. Anaknya tuyul. Nikahkan. Iya kunu fuqara. Kalau jantan yang datang itu susah, kasih dia modal bantuan. Saya tulis di kertas. Aku Abdul Somad. Ini ku kasih cincin sekian gram. Kalau nanti kau mau nikah nak, datang laki-laki itu kurang mampu, jadikanlah ini sebagai maharnya. Anak itu masih kecil lagi. Kalau nanti datang laki-laki itu kurang mampu, kasihlah cincin ini sebagai maharnya, supaya mudah kalian menjaga diri dari yang diharamkan Allah. Kalau laki-laki yang datang itu bertuah, rezekinya berlebih, simpanlah cincin ini sebagai kenang-kenangan dari aku. Jangan lupa, kau bacakan aku Fatihah. Buatlah aku seperti yang kubuat kepada engkau, buat pula lah anak-anak kau. Ceritakanlah yang kubuat ini kepada anak-anak nanti. Dah saya tulis. Saya mati ini siap. Saya beli cincin, kan banyak saya dapat batu di mana-mana ceramah, kasih orang buat. Saya ikatkan cincin berapa gram, saya tuliskan. Itu anak perempuan saya. Kalau datang meminang kau nanti laki-laki yang kurang beruntung, tapi dia soleh, baik, jadikanlah ini sebagai mahar nikah. Jangan kau minta macam-macam. Tapi kalau dia mampu, cincin ini sebagai kenang-kenangan dari aku, kau doakan aku, kau kirim aku Al-Fatihah. Nah, yang kubuat ini, kau ceritakan pula lah ke anak-anakmu, supaya ingat mereka dengan aku. Ada. Tapi belum saya kasih sekarang, nunggu saya mati. Jadi kalau saya mati, buka mereka, menangislah mereka mendengar. Wah, gitu. Ditangiskannya, kenapa cincin itu kecil kali? Bapak-bapak, ibu-ibu, yang memahalkan mahar, karena hanya untuk dunia, berzina dia, sesudah hamil baru dinikahkan dengan paksa, hidup sekali. Buatlah berarti. Jangan sampai menyesal. Akad nikah yang mestinya sakral dan suci, disitulah kau mengamuk. Kunikahkan kau dengan anak mahar habis ini, jangan kau datang yang kusipakkan kepala kau. Ngamuk. Dah, anak-anak muda, balik dari sini kan siapkan. Mahar udah kuturunkan, udah standar. Sebelum mati bapak ibu ini berubah, majulah kalian. Pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh. Namun saat itu waktu di jam handphone saya, subuh masih kurang 1 menit. Azannya kecepatan 1 menit. Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4:08 sudah ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ruqyah. Di Kementerian Agama ada satu namanya BHR, Badan Hisab dan Ruqyah, yang menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan yang menetapkan waktu sholat. Kalau sudah jam 4:08, maka yang jam 4:08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustaz, apa kata Nabi? Siapa yang makan, lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Makan dia, fal yamdi, selesaikan makanannya.
Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi, mereka azannya sebelum masuk waktu. Jadi kalau masuk waktunya jam 4.08, dia azan jam 4.06. Maka ketika dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dan ketika nanti di ujung-ujung, as-salatu khairum minan naum, baru masuk 4.08. Maka saat Allahu Akbar di awal itu belum masuk waktu. Begitu kata penjelasan ulama. Tapi rata-rata muazzin kita azan itu tepat masuk waktu. Ini kasusnya beda. Kata beliau, waktu itu di handphone saya belum masuk, sedangkan yang masjid sudah azan. Kalau begitu gimana caranya? Kita seragamkanlah handphone kita dan jam kita mengikut jam itu. Termasuk jam saya sendiri. Ternyata sekarang jam 5.59. Jam saya sudah jam 6 lewat 1. Waktu sholat berbeda tapi jam insya Allah sama. Berarti jam. Saya tidak mau hanya berceramah saja. Jam saya pun juga. Jam Bapak berarti betul semua. Jam 5.59. Supaya jangan sampai nanti saya makan waktu azan. 5.59. Dan handphone pun gitu juga. Yang lebih parah lagi, dia sebetulnya pura-pura aja. Kenapa kau makan? Kusangka tadi sudah masuk. Padahal dipakainya azan waktu Tokyo. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang suntik stem cell dengan menggunakan plasenta bayi? Mohon berikan beberapa hadisnya, Pak Ustadz. Organ tubuh manusia haram. Dan kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Plasenta bayi, pokoknya anggota tubuh manusia ini kalau diolah sekali lagi, maka dia menjadi haram. Badan, tubuh, anggota fisik manusia ini, maka dia harus dikubur, termasuk rambut. Rambut saudara kita yang tukang-tukang pangkas, rambut yang dijual. Nanti rambut dijual dijadikan sofa. Nanti kan begitu sobek anak-anak main pisau, keluar rambut malampir. Rambut tak boleh. Haram hukumnya menyambung rambut. Begitu juga dengan orang mati, lalu kemudian organ tubuhnya. Banyak kalau keluarga meninggal dunia, dibiarkan di rumah sakit, organ tubuh diolah, na'udzubillah. Jasad manusia ini mulia, tidak boleh diotak-atik, harus digali, dimakamkan. Tapi kalau yang dari makhluk lain dipakai, sama seperti hukum kulit. Kalau dia disamak, maka dia hukum menjadi boleh. Maka hukum organ tubuh manusia tidak dipakai dalam Islam. Karena manusia ini dihormati, dimuliakan. Bagaimana pandangan Islam tentang perdagangan mata uang asing falas yang mengharapkan keuntungan? Syaratnya ya dan biadin, langsung cash, tunai, boleh. Tapi kalau tidak tunai, ada jangka waktu, haram. Contoh, dari Indonesia bawa uang rupiah, sampai di Saudi Arabia tak laku rupiah, membeli rial, maka langsung beli. Saya beli rial, saya beli dengan rupiah. Ya dan biadin, cash langsung, sah. Beli dolar, langsung sah. Seandainya haram valuta asing, tidak akan mungkin ada sarafah money exchange di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saudi Arabia ketat dalam masalah riba. Maka syarat membeli mata uang, kalau cash boleh, tapi kalau diangsur kredit, uang dengan uang, kalau kredit riba. Nauzubillah. Jadi pembelian kita selama ini beli dolar, beli ringgit, beli rial sah. Karena kita tidak pernah dengan tenggat waktu, langsung beli rial, beli ringgit, beli dolar, ambil pulang, sah. Mau minta saran Ustaz, suami saya malas sekali sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah itu pun sering di akhir waktu. Kenapa mau nikah sama dia? Anak-anak gadis yang belum menikah, syarat yang pertama dilihat adalah sholatnya. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat sholat dulu. Laki-laki yang seperti ini tidak sholat, sedangkan Allah saja dia sia-siakan, apalagi kamu. Tapi karena sudah jadi, nasi sudah jadi, dan jadi tai ayam sudah. Jaga-jaga sajalah. Ibu jangan pernah bosan berhenti mengajak dia. Ayah Allahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta merah zaman Nabi itu kendaraan termahal. Ibu bukan ustazah, tapi suami ibu tidak dapat hidayah karena mulut ibu. Masya Allah. Mas, salat ya mas. Kenapa ngajak-ngajak? Itu tetangga kita kemarin mati loh mas. Ibu saya sudah meninggal. Beliau meninggalkan warisan. Sebelum meninggal ibu saya buat wasiat. Apakah warisan dibagi sesuai hukum waris atau dibagi sesuai dengan wasiat? Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dikeluarkan wasiat, dikeluarkan hutang, barulah warisan dibagi. Wasiat tidak boleh keluar dari sepertiga harta. Kalau nanti mama meninggal, itu ruko untuk adikmu yang paling kecil. Hitung berapa harga rukonya. Harga rukonya 200 juta. Hartanya total 1 miliar. Maka harta yang dibagi 800. Sedangkan yang 200 dikeluarkan dulu untuk yang menerima wasiat, baru boleh dibagi. Gimana kalau bunyi wasiatnya begini? Harta ini saya wasiatkan bagi rata saja. Wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak wajib untuk ditunaikan. Batal wasiat kalau bertentangan dengan hukum Allah. Kalau aku mati nanti tolong kafankan aku dengan kain terbuat dari jeans. Tanamkan di atas makamku 3 batang daun ganja dan siramkan whisky.
Oh, ini wajib kita laksanakan Ustaz, kalau enggak nanti rohnya gentayangan. Hantu. Ini wasiat bertentangan dengan hukum Allah, batal. Saya janda anak 2, sekarang ini berat menanggung beban hidup. Bolehkah wanita seperti saya menawarkan diri untuk dipoligami? Kuat batu saya. Apakah saya zolim pada istri sahnya, istri dia yang pertama? Zolim itu kalau keluar dari hukum Allah, itu baru zolim. Batasan zolim tidak zolim itu, mana dia baru zolim? Kalau keluar dari hukum Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, apakah poligami itu keluar dari hukum Allah? Berani bapak jawabkan karena nggak ada perempuan. Bapak tak tahu bahwa kamera ini terang di bawah. Itu hukum kaedahnya. Kalau keluar dari hukum Allah baru zolim. Ini banyak sekarang, Ustaz, tetangga saya punya utang, tapi saya mau nagih rasanya nggak enak hati. Saya kan zolim Pak Ustaz. Zolim itu kalau keluar dari hukum Allah. Ustaz, itu tanah rumah sebenarnya tanah almarhumah mak saya, tapi saya segan nanya sama kakak saya takut zolim. Justru kalau mau menyelamatkan dia dari harta haram, dia, kakak, ini kan harta almarhumah mak kita ya, ini harus dibagi. Zolim tidak zolim itu batasannya adalah hukum Allah. Jelas? Ini tak perlu saya detailkan lagi. Saya jawab secara umum saja. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudara. Tapi itu makna kiasan, itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki, karena untuk menutup malu aib, dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak, pasti melanggar tempat. Yang pertama, bin, pasti dipakai bin nama dia, padahal bukan anak dia, bohong. Dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2, mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, lahir anak pertama laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya. Aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4, lahir anak, kebetulan perempuan anak itu. Lahir anak perempuan. Ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan. Dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan, 9 hari. Akad hari ini lahir besok. Maka lahir dia itu bukan anak. Tapi ini anak saya Pak Ustaz. Tes DNA dia positif, DNA tak lagi. Tes darah tak lagi. Ini anak saya, bukan anak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haram. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan kuah, seorang ustaz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab kabul kedua kali, berarti ijab kabul yang pertama mansuh, batal. Dan setelah masuk rumah itu apa hukumnya? Setempat tidur, rumah, pergaulan, sedangkan hukum batal. La haula wala quwwata illa billah. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang hijrah sekitar 2 tahun belakangan. Doakan supaya istiqomah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Selama ini saya belajar dari majelis berpindah-pindah masjid. Ada kajian saya datang, tapi sampai saat ini saya merasa masih sangat kurang pengetahuan agama. Bagaimana kiranya agar saya dapat bimbingan agama dari nol sampai bisa melaksanakan syariat baik? Karena kalau ikut kajian di masjid-masjid, tema-temanya selalu ganti-ganti. Bagaimana adab mencari ilmu? Ilmu dibagi 3. Akidah, syariat, fikih, akhlak. 3. Maka ngajinya 3. Cari pengajian yang bersilabus. Ada tuh pengajian yang silabus. Atau baca kitab kepada habaib. Baca kitab ini, baca kitab fikih. 3 itu mesti diisi 3 kamar. Akidah tentang Allah, Rasul, hari kiamat, azab kubur, surga, neraka. Yang kedua tentang fikih halal haram, fikih sholat. Pertama fikih taharah bersuci, habis itu fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih nikah, fikih. Yang ketiga adalah tentang akhlak, mensucikan hati dari takbur, sombong, hasad. Setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan riba, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Siapapun ustadznya tidak pernah keluar dari 3 tema ini. Akidah, fikih, akhlak. Kertas terakhir. Ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu masih hidup bercita-cita membangun masjid, tapi belum sampai, belum punya uang. Sekarang anaknya sudah berkecukupan. Bolehkah kami anak-anaknya membangunkan masjid atas nama ayah kami tersebut? Boleh. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya mati, meninggal. Apa atas dakwaan kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah emak saya sudah meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ini dalil amal anak-anak sampai pada orang tua. Ayo sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma', memberi air minum. Yang paling bagus ngasih air minum. Apa pelajaran? Sedangkan air minum segelas kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum ibu ayahmu sampai, apalagi membangunkan masjid.
Kumpul anak-anak, bangunkan masjid, pahala mengalir untuk almarhum. Niatkan wakaf fisabilillah. Anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak yang berbakti seperti anak almarhum. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu alayka wa nas'alu ilaika bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah, wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud-maksud niat baik kami ya Allah. Ya muyassir kulli ansir, Engkau memudahkan segala yang sulit, fayassir lana umurana umur dunya wal akhirah, mudahkan urusan dunia urusan akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama mereka. Wa'allimhum ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Quran yang benar. Allah maftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hati mereka untuk beramal soleh dengan ilmu yang sesuai ahlu sunnah wal jamaah ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan tercela. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari riba, dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar ini ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu, mohon maaf segala silap, salah cakap, tak bisa melihat, dan lain sebagainya. Tidak ada